Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama, TNI Polri dan masyarakat dalam rangka Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari cooling system dalam rangka mewujudkan pilkada yang aman dan kondusif. Kegiatan doa lintas agama ini diisi ceramah kebangsaan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar dan tausiah agama Islam dari Prof. Dr. Kiai Haji Ali Masjad. Sementara itu untuk doa agama Islam diisi oleh Kiai Haji Jazuli Nur, agama Kristen oleh Pendeta Natael Hermawan, agama Katolik oleh Romo Diosesan Yosef Eko Budi Susilo, dan agama Hindu oleh I Gusti Putu Raka Artama, agama Buddha oleh Pandita Loverdi Hendri Loyalty, dan agama Konghucu oleh Ongki Setio Kuncono. Total sebanyak 251 tamu undangan hadir dalam doa lintas agama ini. Para tamu ini terdiri dari 17 tamu VVIP, 139 tamu VIP, dan 95 tokoh agama. Kapolri menyampaikan kegiatan doa bersama ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari cooling system dan ikhtiar dari seluruh persiapan rangkaian pengamanan yang Polri laksanakan dalam operasi Mantap Raja. Kapolri menambahkan spirit persatuan harus menjadi hal utama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu diharapkan pilkada berjalan aman dan lancar sehingga pembangunan bisa terus dilanjutkan. Selain menghadiri acara doa bersama, Kapolri dan Panglima TNI juga meninjau Comment Center Polda Jawa Timur. Di lokasi tersebut keduanya menerima laporan mengenai operasi Mantap Raja Semeru 2024. Baru saja selesai melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan dalam menghadapi persiapan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang kita mulai dari tadi pagi kita melaksanakan pengecekan langsung terkait dengan kesiapan Comment Center, termasuk juga kami berkomunikasi dengan Kapolres Sampang terkait dengan situasi terkini, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan bersama Bapak Panglima untuk memastikan kesiapan personil pengamanan yang akan kita turunkan di TPS yang tentunya akan tergelar di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan baru saja kita lanjutkan dengan rangkaian kegiatan ceramah kebangsaan dan juga doa lintas agama. Tentunya ini semua adalah ikhtiar dari seluruh persiapan rangkaian pengamanan yang kita laksanakan dalam operasi Mantap Raja, dan tentunya di dalam kesempatan ini kegiatan yang kita laksanakan bersama ini juga merupakan bagian dari upaya agar seluruh rangkaian kegiatan pilkada ini dapat berjalan dengan aman, dengan lancar, dan tentunya kita harus terus mendorong dan menjaga semangat persatuan. Pemirsa, Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte bersama dengan Forkopimda Kabupaten Belitung Timur serta KPU dan Bawaslu Beltim melakukan pengecekan TPS di Pulau Buku Limau yang akan digunakan pada Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Belitung Timur, satu hati bangun negeri. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte bersama dengan Forkopimda Kabupaten Belitung Timur serta KPU dan Bawaslu Belitung Timur melakukan pengecekan TPS di Pulau Buku Limau yang akan digunakan pada Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 mendatang.
Pada kegiatan tersebut, rombongan Forkopimda Kabupaten Belitung Timur melakukan pengecekan di 2 lokasi pemungutan suara atau TPS yang berada di Pulau Buku Limau. Kegiatan meliputi monitoring dan pengecekan kesiapan TPS di Pulau Buku Limau. Kegiatan pengecekan tersebut merupakan inisiasi Polres Belitung Timur. Kapolres Belitung Timur bersama Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu melihat langsung lokasi dan lingkungan sekitar TPS serta berkoordinasi kepada pihak terkait mengenai kesiapan dan persiapan pemilihan di Pulau Buku Limau tersebut, termasuk juga dalam penyiapan segala dukungan logistiknya. Dalam kesempatan ini, semua pihak diajak agar ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 serta mendorong masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah. Sementara itu, Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan Forkopimda dalam menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terutama di wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan tersebut, pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polres Belitung Timur juga berkomitmen siap mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur. Pemirsa, dalam rangka memastikan kesiapan logistik dan pengamanan menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan bergulir pada 27 November mendatang, Karo-Ops Polda Kepri Kombes Pol Ulami Sujaja melakukan peninjauan kesiapan logistik serta rapat koordinasi di kantor KPU Kota Batam, Sekupang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustina Nasution, dan dihadiri oleh perwakilan Korem 033, Latamal 4 Batam, dan Lanut Raja Haji Fisabila, beserta anggota KPU dan Kesbang Pol Kepri. Karo-Ops Polda Kepri Kombes Pol Ulami Sujaja melalui Kapit Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kesiapan untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik Pilkada. Seluruh personel Polda Kepri juga telah dikerahkan dan siap mengawal distribusi logistik mulai dari gudang KPU hingga ke TPS-TPS di wilayah Kota Batam. Pihaknya juga berkomitmen penuh dalam memastikan seluruh proses distribusi logistik Pilkada berjalan aman dan lancar. Koordinasi antara Polda Kepri, KPU, TNI, dan pihak terkait terus ditingkatkan guna memitigasi potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya Pilkada. Pengamanan akan diperketat terutama menjelang hari H pencoblosan dengan fokus pada titik-titik rawan dan jalur distribusi logistik. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan setiap suara dapat tersalurkan tanpa adanya hambatan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyiapkan tim pengawasan khusus untuk memantau situasi di lapangan serta memastikan bahwa seluruh proses pengamanan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Langkah-langkah antisipatif juga telah disiapkan sebagai bentuk respon cepat jika terjadi insiden di lapangan. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara seluruh pihak terkait dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 serta menciptakan kondisi yang kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat Batam dalam menyalurkan hak pilihnya. Pemirsa, Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Haryat bersama Wakapolres Banjar melakukan pengecekan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Banjar di Gedung Serbaguna Desa Indrasari Martapura. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keamanan dan kelayakan logistik Pilkada tahun 2024 menjelang hari pencoblosan.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Banjar menegaskan pihaknya pentingnya mengamankan logistik pemilu sebagai prioritas utama demi mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan kondusif. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa seluruh logistik pemilu tersimpan dengan baik, aman, dan siap digunakan sesuai kebutuhan pada waktunya nanti. Dalam pemeriksaan tersebut, Kapolres dan Wakapolres Banjar meninjau kondisi gudang, pengamanan fisik, serta prosedur distribusi logistik. Keduanya juga berdialog dengan perwakilan KPU Kabupaten Banjar untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kegiatan ini juga menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan penyelenggara pihak Pilkada serentak dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di Kabupaten Banjar. Pengecekan berlangsung lancar dan diakhiri dengan penyampaian arahan kepada personel yang bertugas untuk tetap menjaga kesiapsiagaan dan integritas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Pemirsa, tim Itwasda Polda Kaltim melaksanakan audit analisa dan evaluasi kinerja tahap 2 di Polres PPU pada aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2024 bertempat di Ruang Catur Prasetya Polres PPU. Kegiatan tersebut dilaksanakan tim audit yang dipimpin Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Kaltim, Kombes Pol Jeffrey Yulniardi. Ketua tim audit memberikan pengarahan mengenai tujuan dan pentingnya audit kinerja tersebut guna meningkatkan kinerja serta efektivitas pengelolaan berbagai aspek dalam tubuh Polres Penajem Pasir Utara. Pemeriksaan dan pendalaman dilakukan terhadap unit-unit Polsek di berbagai bidang seperti operasional SDM, keuangan, serta logistik. Kegiatan tersebut dilakukan secara seksama dengan fokus pada pengecekan administrasi, proses kerja, dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan audit tersebut dapat mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan serta memastikan seluruh unit di Polres PPU beroperasi secara transparan dan akuntabel. Pemirsa, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Roberto Pasaribu menerima penyerahan ruangan untuk kantor Pol Subsektor Terminal 2 pada General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diwakili oleh General Manager Terminal 2 Arda Wulanigara. Penyerahan dengan status pinjam pakai tersebut diawali dengan upacara serah terima serta penandatanganan prasasti dan berlanjut pemotongan tumpeng di Mapolresta Bandara Suta, Tangerang. Kapolresta menjelaskan bahwa kantor Pol Subsektor Terminal 2 Bandara Suta sejatinya telah beroperasi sekitar tahun 2008 silam. Selanjutnya berada di lantai 2. Kombes Pol Roberto menjelaskan bahwa adanya peminjaman ruangan baru tersebut. Kantor Pol Subsektor Terminal 2 Bandara Suta saat ini berada di lantai dasar. Kehadiran Pol Subsektor tersebut bukan hanya sebagai sebuah fasilitas baru, namun sebagai simbol dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat, khususnya dari kalangan pengguna jasa penerbangan. Wilayah khusus sehingga pengelolaan bandara ini secara undang-undang diserahkan kepada BUMN dan menunjuk sekarang namanya Angkasa Pura Indonesia. Holding besarnya Injurdi terbayar. Nah, ini adalah sebuah bentuk penghargaan mereka terhadap kinerja, terhadap kebutuhan yang mereka juga pikir ini sangat penting untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan terhadap penumpang maupun masyarakat ataupun pekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk itu saya meminta rekan-rekan apabila ada ruangan ini sudah dilaksanakan dengan baik, juga pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal.
Jangan sampai ada masyarakat yang masih merasakan keluhan akibat pelayanan kepolisian yang tidak maksimal. Sepakat ini rekan-rekan? Pemirsa, Polsek Bengalon menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Polri Berbagi dengan memberikan makanan bergizi kepada murid SDI Al-Hikmah. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.